Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman? Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Teman saya dulu waktu kuliah di IPB dan sekarang beliau berdomisili di Bogor. Nah, untuk selanjutnya kita bisa kenalan langsung. Halo, Assalamualaikum, Rajib. Waalaikumsalam sih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik. Oke. Lagi boleh kenalan dulu dong, sapa teman-teman. Kenalan buat orang-orang Cirebon ya yang belum kenal. Iya, Cirebon dan seluruh dunia. Oh iya. Iya. Oke, nama saya Rajib Gandhi. Saya asli Cigombong, Bogor. Oke, ini Saya temennya Asih. Dulu di IPB kuliahnya bareng-bareng S1, terus S2 juga bareng kan? iya, beda satu semester ya, kakak kelas. Cuman lulusnya nggak bareng-bareng dari S1 sama S2. Duluan Rajib. Oke, sekarang lagi sibuk apa, Jib? Sibuk di rumah aja. Sibuk di rumah Tapi udah mulai aja. sih sebenarnya kegiatan riset udah mau mulai lagi. Ada beberapa lah. Ini ya fase new normal ya? Ya, cuman ya disesuaikan sih memang. Agak banyak keterbatasan kalau kondisi hari ini kan. Cuma udah mulai lah. Iya. Terakhir itu Rajib posting soal ini ya, sekolah apa sih yang pertanian pekarangan itu loh? Oh ya, itu juga kegiatan yang mau dilaksanakan hari Selasa ini nih. Ya itu biasalah teman-teman yang kayak nih banyak nih orang-orang yang mulai belajar bertani terus di rumahnya. Nah, akhirnya kita juga pengen juga ikutan untuk memberikan ya belajar bareng-bareng sih prinsipnya kalau dari kami. Oke. Jib, boleh diceritain dong, pengen sharing sih sebenarnya gitu tentang pengalaman bekerja sama belajar dengan masyarakat. Mau bilang istilah pengembangan masyarakat takutnya terlalu ketinggian gitu kan. Jadi kerja bareng masyarakat, belajar bareng masyarakat gitu, boleh diceritain pengalamannya selama ini gimana gitu. Aduh, pengalamannya gimana ya? Ya memang mungkin karena dari masyarakat ya, dari orang desa, jadi memang dari dulu senang beraktivitas di masyarakat. Kalau saya di desa di Cigombong kan memang ya sama teman-teman lah, kadang-kadang suka bikin kegiatan karena memang juga concern dalam aktivitas ya kepemudaan lah, karena bikin komunitas dan ada hal-hal yang suka, oh ini kita lagi ada isu ini, kita bikin acara atau bikin gerakan-gerakan walaupun cuma kecil sih, cuman ya itu. Terus karena masuk kuliah di IPB dulu di bareng-bareng ASI juga kan, di komunikasi dan pengembangan masyarakat, terus S2-nya sosiologi pedesaan, jadi semakin bertambah lah mungkin Peminatannya. jiwa besoknya. Dan akhirnya memang senang karena memang dulu juga waktu kuliah kan sering kita turun lapang penelitian ke masyarakat, dan akhirnya juga sekarang aktivitas pekerjaan pun memang juga di dunia itu, di dunia riset dan di dunia kemasyarakatan. Jadi akhirnya sedikit banyak ya itu terlibat dengan bagaimana upaya-upaya untuk ya tadi kalau bahasa pengembangan masyarakat, walaupun kadang-kadang juga suka sulit sih kalau ini Rajib jadi pengembang masyarakat, saya juga masih berkembang. Mengembangkan berat badan. Iya. Oke, iya. Udah kemana aja nih, Jip? Kan masyarakat nggak kecil cuma di Cigombong aja ya, Cigombong atau Bogor aja gitu. Kayaknya pengalamannya Rajib tuh udah banyak dari ujung Indonesia ke ujung Indonesia lagi gitu. Boleh diceritain ya gimana? Alhamdulillah ya, dari kegiatan pengembangan masyarakat atau riset-riset ini membawa saya bisa berjalan-jalan ke berbagai daerah di Indonesia. Hampir seluruh pulau-pulau besar udah pernah saya kunjungi, Sumatera, Kalimantan, Jawa apalagi, sampai ke Papua, Sulawesi, Maluku, Bali. Nah itu alhamdulillah sudah pernah saya kunjungi semua. Ya kalau mungkin orang-orang bercita-cita pengen jalan-jalan ke seluruh wilayah Indonesia, alhamdulillah saya bisa
merasakan itu walaupun dalam konteks dia bekerja lah. Tapi kan kalau bekerja bersama masyarakat, rasa-rasanya seperti jalan-jalan aja gitu. Iya, jadi bekerja rasa Jalan-jalan traveling aja. ya? Jadi, iya betul. Kalau orang-orang lihat kadang-kadang suka iri kali ya. Tapi ya sebenarnya kan kita bekerja sih. Banyak juga suka dukanya. Nggak seperti di foto-foto yang kita posting di Instagram kan yang seolah-olah bersenang-senang terus, tapi sebenarnya kan juga banyak suka duka. Mantep deh, udah kemana-mana ya. Jadi inget zaman dulu tuh bisa kemana-mana juga dengan pekerjaan bersama masyarakat gitu. Lumayan Dulu kan asik bisa. juga bareng-bareng kan. Nah, kan dari ujung nih, dari Indonesia bagian barat sampai Indonesia bagian timur gitu, pasti tantangannya juga berbeda-beda kan, ketemu sama masyarakat gitu. Nah, sebelum masuk ke tantangan, biasanya konteks kegiatan kan biasanya disertakan ya riset aksi gitu, sekalian riset sekaligus juga pengembangan masyarakat gitu. Konteksnya biasanya risetnya seperti apa, kemudian kegiatan pengembangan masyarakatnya seperti apa, Jip? Ya, kalau kita riset aksi, memang penekanannya bagaimana kita bisa mengidentifikasi, melakukan pemetaan sosial, apa potensi, apa masalah, dan kira-kira apa yang bisa kita rancang bareng-bareng bersama masyarakat. Nah, setelah itu menjadi penelitian dasarnya, akhirnya biasanya kita juga melakukan perencanaan bareng bersama masyarakat, dan dari situ kita melakukan aksi. Nah, jadi setelah kita melakukan riset sebagai dasar dalam kita merancang program, terus kita bikin programnya, lalu kita bareng-bareng juga bareng masyarakat untuk melakukan aksinya. Biasanya sih kami begitu ya. Kalau riset aksi itu risetnya nggak begitu, ya nggak terlalu ribet-ribet lah. Pada prinsipnya kita riset pemetaan sosialnya, kira-kira kebutuhan masyarakatnya seperti apa, masalahnya apa. Dari situ kita bikin program dan kita bareng-bareng lagi bersama masyarakat untuk menjalankan program itu. Biasanya begitu sih kalau secara umumnya. Oke. Nah, bentuk programnya biasanya apa, memang itu program dari pemerintah atau inisiasi sendiri atau dari lembaga lain gitu, Jip? Nah, itu beragam sih. Memang kalau kegiatan yang selama ini pernah saya seperti kementerian-kementerian atau juga dari pemerintah daerah, kabupaten, atau bahkan juga dengan pemerintah. Ada juga dari pihak swasta yang kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan di wilayahnya. Jadi beragam sih, dan itu memang harus begitu sih. Kadang-kadang kita harus banyak bekerja sama dengan berbagai pihak kalau dalam pengembangan masyarakat seperti ini. Iya, dan kalaupun misalnya programnya dari pemerintah, itu pun pelaksanaannya juga multi stakeholder ya? Ya, di pengembangan masyarakat kan memang tidak bisa melibatkan hanya satu atau dua pihak saja ya. Kalau bisa memang melibatkan banyak pihak, multi stakeholder itu. Jadi dari siapapun sebenarnya, dari siapapun programnya, ketika pelaksanaannya aksi pengembangan masyarakat itu memang sebaiknya melibatkan banyak pihak. Oke. Wah, menarik banget. Nah, dari banyak tempat yang udah didatengin gitu, Jip, pengalaman di mana sih yang paling berkesan gitu? Nah, ini kalau pertanyaan yang paling sulit sebenarnya dijawab ya. Karena ya pastilah semuanya juga berkesan lah. Mau dimanapun, mau itu bahkan pengalaman buruk pun bagi saya sih berkesan. Ada beberapa hal yang dulu pernah saya kayak di mana, di Mamasa dulu. Mamasa perjalanannya cukup jauh lah, terus waktu itu harus ke satu kecamatan yang sangat, terus naik motor hampir 5 jam. Waktu itu bulan puasa, terus tahu-tahu terjebak di tengah hutan karena jalannya ketutup sama truk yang mogok. Terus akhirnya harus buka dengan minuman saset yang biasa untuk masuk angin itu. Terus udah gitu malam-malam motornya rusak di tengah hutan. Nah, itu cerita-cerita desa sama teman terpisah. Terus saya datang duluan sama orang desa. Terus saya nggak bawa uang saya dititip sama teman yang atau tim yang lain yang belum datang. Terus saya nggak bawa uang sepeser, bukan, dompet saya, tas saya dititip di sana. Nah, terus teman saya yang itu tuh motornya rusak. Dan saya udah hampir berapa jam nungguin, agak-agak cemas kan, udah di daerah orang, di daerah terpencil.
saya nggak bawa uangnya dititip sama temen. Nah itu gitu-gitu, tapi alhamdulillah sih, mungkin karena kita niatnya baik lah. Ada aja orang yang bantu, terus nyampe di desa juga disambut, oh nggak apa-apa, makan aja, nggak perlu mikirin yang gitu-gitulah, uang dan sebagainya. Alhamdulillah sih akhirnya teman saya yang tadi motornya rusak tuh nyampe, walaupun selang beberapa jam lah. Tahun berapa itu, Jip? Itu tahun 2000, kalau tidak salah 2015-an apa ya gitu-gitu, hampir udah lama sih, 5 tahun yang lalu. Tapi Mamasa memang terakhir saya ke sana tuh 2019 masih kayak gitu juga tuh. Gitu ya? Oh pernah ya sih? Masih sama, masih kan waktu itu ada kegiatan transmigrasi masih sama juga. Oh pernah ya, kan daerahnya asik lah. Asik sih sebenarnya, betul. Nah itu ya sebenarnya banyak sih pengalaman yang lain juga banyak lah. Ya itu kalau dukanya kan sebenarnya itu ya, kalau orang-orang yang tidak senang dengan ya pengalaman begitu, mungkin satu kali begitu dia langsung kapok kali ya. Nggak mau lagi. Iya. Berarti Rajib nih orang-orang terpilih nih ya, salah satu orang terpilih. Enggak sih. bisa. Karena nggak ada pilihan. Karena nggak ada pilihan. Tapi ya menyenangkan sih, kalau biasa bekerja seperti itu kayaknya kalau di belakang meja malah nggak terlalu betah sepertinya ya. Yeah. Nah itu kan salah satunya Mamasa ya, Jip. Kalau Jawa kita karakteristiknya udah lebih familiar gitu. Gimana yang terakhir waktu itu saya ngikutin juga gitu, lihat Rajib bersama masyarakat Papua, bahkan diajak ke Bogor tuh petani Papua. Itu gimana ceritanya? Nah waktu itu memang ada kegiatan pemberdayaan petani dan pemuda Papua ya. Itu kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Dugiai di sana. Kami kerja sama, terus akhir tahun kemarin tuh kita kegiatan sampai awal tahun 2020 sebenarnya. Nah itu memang saya juga baru pertama kali ke Dogiai ya, walaupun sebelumnya udah pernah ke Papua. Tapi datang langsung ke Dogiai yang 7 jam lah perjalanan dari Binungan, itu saya baru pertama kali, kan biasa ke Jayapura, ke kota-kota aja kan. Nah ini ke Dogiai, daerah pegunungan yang karakteristiknya ternyata agak berbeda dengan Papua pesisir. Nah itu yang pegunungan, asal Papua pegunungan yang memang secara aksesibilitas banyak keterbatasan kan. Ternyata waktu itu kan apalagi masih rame-rame kan, waktu itu ada isu-isu terkait dengan dulu waktu akhir tahun lalu itu. Jadi memang konteksnya cukup pas lah, pas ngeri-ngeri itu pas lah gitu. Ngeri-ngeri pas gitu ya. Nah, jadi ya konteksnya saya paham gitu, bagaimana bisa muncul wacana-wacana yang sama ini berkembang, dan saya bisa memahami lebih jauh ngobrol, dan ternyata masyarakat Papua tuh kalau kita bisa dekat, mereka sangat luar biasa sekali ke kita ya, walaupun memang karena ada perbedaan-perbedaan, mungkin karena aksesibilitas dan sebagainya, akhirnya mungkin seringkali ketika kita datang pertama kali juga mereka agak mencermati lebih lah ke kita. Tapi ketika kita sudah berinteraksi dengan baik, nah itu luar biasa sekali sih. Dan sungguh potensi Papua itu ya mungkin juga kasih tahu lah bahwa luar biasa banget. Dan harusnya masyarakat Papua juga bisa lebih berkembang dan lebih baik lagi dengan kondisi hari ini. Sebenarnya punya kesempatan berkembang yang sama ya dimanapun ya. Ya, harusnya sih begitu. Jadi waktu itu memang pekerjaannya tidak riset sebenarnya, waktu itu memang murni pemberdayaan ya, pemberdayaan petani. Jadi kita ke sana, kita meninjau kondisinya seperti apa, terus dari situ kita ajak mereka untuk belajar bareng terkait dengan budidaya waktu itu kopi dan horti. Terus kita juga ajak mereka ke Bogor, ke IPB, biar mereka punya perspektif atau wawasan yang lebih luas terkait dengan teknologi pertanian seperti apa. Lalu kita kembali lagi ke Papua untuk mempraktekkan ilmu mereka yang mereka dapatkan di Bogor waktu itu. Jadi kita ke sana sosialisasi, terus mereka diajak ke Bogor untuk belajar bareng, lalu kita balik lagi ke sana untuk mendampingi mereka secara praktek. Dan alhamdulillah sih berjalan dengan baik. Harusnya sih tahun ini ada kegiatan lanjutan, cuma karena COVID begini agak gitu.
Iya. Itu kan kegiatannya panjang tuh, Jip. Ke Papua dulu, bawa orang Papua ke Bogor, memulangkan lagi ke Papua gitu. Kosnya kan pasti banyak tuh. Artinya Ya tadi lumayan. komitmen Pemda ya penting banget ya. Ya betul sih, karena Hmm. itu membawa hampir waktu itu berapa, 17 orang sampai ya hampir 20 orang lah, membawa teman-teman Papua ke Bogor. Itu juga waktu itu kan membawa 5 kali ke Jawa, ke Bogor. Kita juga memposisikan bahwa mereka mengalami kesulitan seperti itu, jadi kita harus menemani dengan baik. Dan memang akhirnya kok konsekuensinya adalah anggarannya besar karena kita pengennya kan maksimal ya. Dan alhamdulillah sih pihak Pemda di sana juga berkomitmen selesai. Dan itu bisa jadi contoh buat wilayah-wilayah lainnya sebenarnya ya, Jip ya. Iya betul. Memang pengennya sih yang di Papua itu kan sebenarnya potensi pertaniannya besar ya. Jadi maksudnya Papua bisa jadi lumbung pangan di daerah timur Indonesia dengan kondisi lahan yang subur sebenarnya dan luas sebenarnya begitu. Cuman kan bagaimana peran dari pemerintah dan masyarakat desa Papua sendiri yang harusnya yang kita dorong untuk mereka menjadi tuan tanah di tanahnya sendiri itu. Keren ah. Kalau ini nih, kan tadi perbedaan budaya ya pasti gitu. Ketika kita masuk ke masyarakat baru, budaya kita sendiri sebagai person yang dari luar gitu pasti berbeda. Gimana sih Jip cara menyesuaikan dirinya? Ya, memang dengan ya kita juga tidak terlepas lah dengan identitas budaya yang sudah melekat di diri kita. Kadang ketika kita ke daerah yang berbeda, tentu kita perlu adaptasi kan. Saya pikir setelah saya datang ke berbagai daerah itu memang ada ya semacam budaya universal lah. Ketika kita jujur, ketika kita berkata baik, ketika kita berlaku baik. Nah itu semua nilai-nilai itu sama di seluruh budaya gitu, seluruh daerah. Dan ketika kita pegang itu nilai-nilai kebaikan itu, sebenarnya kita nggak perlu takut, pasti kita akan diterima. Kita hanya tinggal menyesuaikan dengan budaya-budaya yang spesifik lah. Dan itu sebenarnya jumlahnya nggak begitu banyak, dan biasanya mereka juga akan lebih pada orang-orang baru seperti kita, apalagi mereka tahu bahwa niatan kita baik, tentu mereka juga akan lebih memberikan pelonggaran sedikit atau memberitahu lebih dalam ke kita bahwa di sini begini, di sini begini, pasti begitu. Pengalaman saya sih gitu sih, jadi saya selalu meyakini bahwa ada nilai-nilai universal kebaikan di setiap budaya itu, dan ketika kita memang punya niatan baik dan menjalankan nilai-nilai kebaikan itu, alhamdulillah sih proses penerimaan di tiap daerah yang atau budaya yang didatang itu bisa diterima dengan baik lah kita sebagai orang luar lah. Iya, jadi biasa sih itu. Pada dasarnya semuanya akan menerima ketika kita bisa membawa diri dengan baik gitu ya, Jip ya. Nah, tinggal kita penyesuaian dengan nilai-nilai atau budaya-budaya yang lebih spesifik lagi. Yang lebih spesifik, oke. Nah, selain itu kan tadi yang disebutkan satu Mamasa tuh berkesan karena kondisi bentang alamnya, kemudian Papua gitu. Mana lagi, Jip? Satu lagi mungkin diberikan contoh gitu, pengalaman yang berkesan banget selama proses menjadi pekerja masyarakat nih. Aduh, apa ya? Ya, karena saking banyaknya jadi bingung ya. Pernah saya, ya kan kadang-kadang kalau bekerja riset aksi atau pengembangan masalah itu kan kadang-kadang setim, seringnya sih bertim ya. Tapi juga beberapa kali saya benar-benar sendiri ke lapang. Itu pergi ke lapang yang sebelumnya saya belum pernah ke situ gitu. Belum pernah. Jadi sensasinya pasti tentu berbeda lah, walaupun saya sudah beberapa kali ke lapang, tapi ketika sendiri dan pertama kali, dan saya belum pernah ke daerah itu, waktu saya pernah ke Maluku, Tenggara Barat, yang jaraknya hampir berbatasan langsung dengan Australia. Nggak sekalian ke Australia aja? Iya, makanya tadinya sih kayak begitu, cuman belum ngurus visanya.
Itu kan pengalaman seperti itu baru pertama kali ke Mm-mm. daerah itu, saya tidak buta sama saya dengan wilayahnya, ya cuma berbekal informasi dari Google lah, googling gitu. Mm-mm. Ya tapi karena memang tanggung jawab dan pekerjaan dan ya udah Bismillah berangkat dan ternyata masyarakat di sana welcome. Mm-mm. Mungkin kita ada stereotype mungkin ya Iya. walaupun harusnya stereotype itu sudah hilang tapi kadang-kadang kalau kita sendiri perasaan-perasaan itu muncul kalau kita di daerah asing itu wah takutnya gitu lah. Mm-mm. Ya, Nah, jadi tapi udah ternyata overthinking dulu ya. Mm-mm. daerah-daerah asing kan biasanya kita begitu kan. Hmm. Tapi ya udahlah saya datang sana tanggung jawab saya pekerjaan dan alhamdulillah diterima dan bisa jalan-jalan explore ke desa-desanya. Hmm. Dan Iya. beberapa kali saya waktu itu pernah ke Maluku Tenggara Barat sendiri, terus waktu itu juga pernah ke daerah Sulawesi, Minahasa Mm-mm. juga baru pertama kali ke daerah nggak tahu harus naik apa, kayak gimana gitu, pokoknya berangkat aja. Kebanyakan Pokoknya daerah cuma timur ya, Jip ya? Yang sering ya, sendiri tuh daerah timur ya? ya waktu itu pernah dibekalin tiket pesawat aja, tiket Mm-mm. pesawat desanya ini, udah bekalin itu cuma. Ya udah saya berangkat. Pernah juga sih ke Bengkulu waktu itu, ke Mm-mm. Bengkulu sendiri juga, bahkan diterima dengan baik oleh tinggalnya di rumah kadesnya. Mm-mm. Terus wah luar biasa, malah dianggap jadi anak, pengennya gitu. Mm-mm. Kemarin sendiri langsung tinggal 1,5 bulan waktu itu untuk riset tesis sih waktu itu. Iya, Belum seru pernah ke banget. Kalimantan sama Selatan, langsung Mm-mm. tinggalnya hampir 2 bulan. Langsung bisa jadi orang Kalimantan tuh 2 bulan. Iya, tuh. Mm-mm. Tadi sih Seru kalau banget. dapat jodoh di sana, tapi ternyata nggak dapat jodoh di sana kan, jadi Belum balik lagi ke sini ya. waktunya mungkin. Kalau sekarang kan udah Waktu itu masih waktunya. terlalu muda kayak. Enggak, masih terlihat belum mapan gitu, Jip. Iya, iya. Oke. Kemudian boleh dong ceritain apa ya, kesan selama bekerja dan belajar bersama masyarakat gitu, kesannya apa? Karena pastinya ketika kita sudah mendalami bidang ini gitu, bertemu dengan bidang baru akan berbeda sekali rasanya, dan untuk Ya, meninggalkan bidang ini juga akan sangat berat, Jip, sejujurnya ya. Saya sendiri tuh sekarang kan ngajar nih, banyakan di kampus gitu dibanding riset keluar gitu, rasanya sangat berbeda gitu ketika di luar tuh kayak menemukan jiwanya. Nah, kesannya seperti apa, Jip? ya, ya persis waktu itu sebenarnya juga pernah saya tahun lalu sempat ya semacam off dulu lah di kegiatan pendampingan masyarakat, terutama riset-riset aksi kan. Mm-mm. Saya tahun lalu sempat off hampir setengah tahun lah, Mm. karena mencoba kegiatan yang lain. Mm-mm. Dan ternyata itu benar apa yang dirasakan oleh Ase juga, karena mungkin sudah bertahun-tahun kita atau saya di dunia riset aksi lah, Mm-mm. mengajar terus riset terus ke masyarakat ke berbagai daerah. Mm. Ternyata saya nggak kuat, cuma kuatnya 6 bulan itu. Iya, iya. Kuatnya cuma 6 bulan itu, akhirnya saya minta keluar dari kegiatan yang tadi itu, terus akhirnya saya kembali lagi ke dunia ini, dunia riset aksi dan penelitian Mm-mm. pendampingan masyarakat. Nah, itu. Mm. Dan memang sudah sangat berkesan sekali ya, karena dunia kita dunia seperti ini. Jadi merasa bahwa karena saya memang mungkin bagian dari masyarakat itu sendiri, Mm-mm. saya juga asalnya dari desa, dan saya pengen bahwa ya kita ketika saya punya kesempatan untuk bisa membantu melalui ya keahlian atau keterampilan yang saya miliki, dan itulah yang bisa saya perbuat, dan itu saya sangat sekali dengan banyak pengalaman-pengalaman ke berbagai daerah, itu menjadi banyak wawasan bagi saya juga untuk menambah pengetahuan, bahkan ya pendewasaan bagi diri saya sendiri. Iya, Walaupun tambah keluarga juga ya di mana-mana gitu. keluarga. Jadi kalau aktivitas kegiatan pengembangan masyarakat seperti ini memang kita selalu merasa kurang terus, kurang Iya. ilmu,
betul. kurang pengalaman karena Mm-mm, selalu ada hal-hal baru ketika kita melakukan kegiatan pengembangan masyarakat. betul. Nah, itu kita selalu terus untuk memperbaiki diri lah. Nah, Mm-mm, itu sebenarnya serunya di situ. mm-mm. Serunya, Jadi kalau istilahnya banyak hikmah ya dari pekerjaan bersama masyarakat ya, gitu. Mm-mm, ya betul. Ya walaupun tentu setiap pekerjaan juga pasti punya hikmahnya sendiri kan. betul. Mm-mm. Dan ya karena saya sudah terjun di dunia ini dan saya merasa bahwa banyak hikmahnya juga di kegiatan ini. Iya. Dan yang tadi yang saya sampaikan. Oke, nah jadi Jip, jadi adik-adik kita tuh, adik-adik ya, karena Gue gak punya seusia. adik sih, gue anak bungsu. Oh iya bener ya, 10 tahun di bawah kita gitu, 13 tahun di Oh, bawah iya. kita gitu. Itu kan bertanya-tanya nih, kalau pekerjaan pengembangan masyarakat apakah selalu apa ya, selalu berkaitan dengan kegiatan perlawanan gitu. Pengembangan masyarakat apakah selalu melawan gitu, itu atau seperti Ya, apa? Boleh Jip di sharing sedikit Jip. ya kalau pertanyaan selalu apakah selalu melawan ya enggak lah, tentu yang enggak. Mm-mm. Jadi kita tentu prinsipnya adalah membangun peradaban kan, membangun Betul. peradaban yang lebih baik, Mm-mm. yang lebih berkeadilan. Nah, ketika kita dalam konteks oh ini sebenarnya lingkungan ini atau desa ini atau daerah ini bisa berkembang dan kita berkomunikasi dengan berbagai pihaknya dan saya kira kalau kita berkomunikasi dengan berbagai pihak itu dengan baik, biasa direspon dengan baik juga. Iya, iya. Nah, memang dalam hal-hal atau kondisi-kondisi tertentu seringkali ketidakadilan itu mungkin muncul di besar dan itu barulah kondisi-kondisi itu kan kondisi-kondisi yang khusus dan mungkin tadi itu bagaimana kita prinsipnya adalah kita pada ingin membangun peradaban yang lebih baik. Jadi kita tentu oh ini mana nih proporsi yang sebaiknya itu sebenarnya kebenaran itu di mana dan sebagainya. Nah, itu kita juga harus menjadi apalagi kita sebagai mungkin fasilitator lah. Iya, Kalau iya. kita di desa itu kan sebenarnya perannya sebagai fasilitator. Nah, itu kita bagaimana bisa memfasilitasi berbagai pihak, Mm-mm. kelompok, masyarakat dan sebagainya untuk bisa bersama-sama. Jadi memang Mm-mm. peran kita bukan untuk memprovokatori sih Iya. sebenarnya, Mm-mm. tapi untuk bagaimana kita bisa membangun bersama-sama. Tapi tentu memang masyarakat seringkali dalam beberapa kasus juga pada posisi yang lebih dirugikan atau lebih Iya. dipermarginalkan. Nah, kondisi-kondisi itu yang tentu kita harus juga bantu lebih masyarakat. Mm-mm. Karena kalau kelompok-kelompoknya misalnya seperti pengusaha atau Mm-mm. pemerintah itu kan cenderung mereka berada pada posisi-posisi yang secara struktural lebih baik. Lebih baik Nah, dan ketika punya otoritas ya, punya pilihan yang lebih baik. masyarakat, jadi kita memang cenderung pada praktik seperti lebih banyak membantu masyarakat, tapi karena memang itu kondisinya secara struktur masyarakat berada lebih di bawah. Tapi pada prinsipnya kita ingin membangun pengembangan masyarakat secara bersama-sama itu sih. Jadi tidak Iya. harus selalu melawan memang. Mm-mm. Kalau ternyata pemerintahnya proaktif baik dan perusahaannya juga punya tiket yang baik, tentu Mm-mm. itu nggak perlu dilawan, malah harus kita rangkul Iya. benar-benar. Prinsip kolaborasi ya. Iya sih, Kolaborasi, iya. betul. Kalau bahasa akademisnya kolaborasi. Kolaborasi, kerja bareng gitu lah ya, kerja bareng. Iya. Oke, menarik Jip. Bolehlah kasih sedikit, bukan pesan ya, tips lah. Kalau mau jadi seperti Rajib gitu, bekerja bersama masyarakat gitu, mau menekuni bidang ini tuh apa saja sih bekalnya? Bekalnya pertama mungkin keyakinan ya, keyakinan yang kuat. Kalau memang sukanya di bidang pengembangan masyarakat, sukanya untuk membantu, saya kira bekal yang dasarnya itulah. Bekal dasarnya itu. Memang ingin membantu dan membangun peradaban masyarakat yang itu bekal utamanya itu. Selebihnya adalah kayak seperti keterampilan, itu kalau memang giat itu pasti bisa dipelajari. Teknik-teknik bagaimana melakukan riset di masyarakat itu juga bisa dengan mudah dipelajari kalau kita memang punya ketekunan. Yeah. Dan tentu
kita harus jadi orang yang terbuka. Iya. Dalam arti kita open minded, Mm-mm. kita bisa melihat juga mau mendengar perbedaan-perbedaan karena setiap daerah, setiap lokasi tentu punya hal-hal yang berbeda-beda. Nah, kita butuh keterbukaan itu dalam diri kita, walaupun prinsip dari kita juga tetap harus kita pegang, tapi dalam hal tertentu kita juga harus punya keterbukaan dengan berbagai hal sehingga kita bisa memahami masyarakat. Oh, masyarakat itu begini karena kondisinya begini. Nah, itu seringkali kita harus punya berbagai perspektif yang luas untuk memahami masyarakat. Saya kira sih poin pentingnya itu ya. Kita harus punya keyakinan, kecintaan di dunia ini, keinginan untuk mau terus belajar karena tadi prinsipnya kegiatan pengembangan masyarakat selalu dinamis. Jadi orang-orang yang terjun di sini memang harus mau belajar, jangan udah merasa pintar, lalu punya keterbukaan dan inklusivitas di dalam perspektif. Menarik, Jip. Insya Allah bermanfaat. Insya Allah bermanfaat banget. Dan ya berbeda-beda kali ya. Setiap orang atau setiap penggiat pengembang masyarakat tentu punya hal atau tips-tips yang berbeda-beda. Kalau saya sih mungkin gitu. Dan sebenarnya kalau diperhatikan gitu berdasarkan pengalaman sekarang kan basis saya tuh pengembangan masyarakat Islam tuh. Jadi memang ada kekhususan, tapi secara prinsip ya sama saja gitu. Karena kan ketika kita bicara soal satu kelompok yang khusus, kelompok itu juga berinteraksi dengan kelompok lain yang mungkin berbeda gitu. Jadi pengembang masyarakat memang harus betul-betul terbuka. Iya. Oke, kayaknya cukup dulu ya. Makasih banyak untuk waktunya. Makasih banyak sih. Makasih banyak untuk waktunya, sharingnya. Insya Allah bermanfaat. Semoga segala kegiatannya lancar. Kemudian aktivitas barunya sekarang dengan new normal itu bisa lancar lagi. Dan semoga kapan-kapan juga bisa ada kegiatan bersama, Jip. Nah, iyalah, itu kolaborasi. Bisa kolaborasi ya, prinsip pengembangan masyarakat gitu. Supaya makin terbuka gitu. Biar bisa tertarik maksudnya dengan kajian. Inilah, Cirebon mungkin juga nanti tempat Rajib bisa melirik Cirebon, karena Cirebon itu wilayah yang lengkap mulai dari pegunungan sampai pesisir itu ada, dan karakteristik budayanya sangat kental gitu. Jadi mungkin bisa dilirik, Jip, siapa tahu ada kegiatan gitu, boleh lah. Ya, betul. Siap, insya Allah. Saya juga belum pernah riset aksi di Cirebon, belum kayaknya. Ya, di sini kalau mau gunung ada Taman Nasional, Jip, Gunung Ciremai gitu, pesisir juga tahu sendiri Pantura kan ya, Pantura. Iya. Bisa sambil dengerin dangdut koplo. Oke deh, Rajib, terima kasih banyak atas waktunya. Ya, teman-teman semua, kita ucapkan terima kasih kepada tamu kita hari ini. Semoga kita bisa ngobrol lagi kapan-kapan ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.